Swiper, selamat datang di podcast SwiperX Sanofi Pharma Academy. Perkenalkan, aku Apoteker Mia Yuliana, selaku Associate Partnership dari SwiperX. Nah, Swipers, hari ini aku nggak sendirian nih di sini, tapi aku ditemenin oleh salah seorang apoteker yang sangat aktif di media sosialnya ya. Karena menampilkan nggak cuma aktif, tapi juga konten-konten yang diproduksi itu sangat edukatif dan informatif pastinya buat Swipers yang ada di Indonesia. Ada yang bisa tebak? Hari ini kita akan ngobrol bareng siapa? Yaps, jadi hari ini kita udah kedatangan Apoteker Eza Rianis yang kita kenal dengan akun Apoteker Hack. Hai Kak Eza, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak Mia. Oke Kak, boleh nih Kak disapa Swipers di seluruh Indonesia. Halo Swipers Indonesia, perkenalkan nama aku Apoteker Eza Riani atau yang biasa disebut Apoteker Hack. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita hari ini akan ngobrol santai aja nih sama Apoteker Eza, pengen tahu lebih dalam gimana sih Kak Eza itu bisa mengupgrade ilmu pengetahuannya untuk konten maupun untuk pribadinya sendiri gitu ya Kak. Yes, betul banget. Oke Kak, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin Swipers ada yang pengen tahu dulu nih, kenal lebih lanjut lah sama Kak Eza gitu nih Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, sekarang ini aktivitas Kakak apa aja sih gitu? Mungkin bisa di-share Kak ke Swipers di Indonesia. Oke, jadi sebenarnya aku juga seorang apoteker gitu ya, pasti seorang apoteker. Dan currently itu bekerja ataupun aktif di hospital ataupun rumah sakit komunitas gitu. Jadi sebenarnya actually aku dua tempat kerja ataupun dua praktek. Tapi gitu, aku juga ngebuat konten nih teman-teman, namanya @apoteker Hack. Nah, di situ aku sharing kehidupan farmasi ataupun materi-materi kefarmasian dan juga insight-insight tentang kefarmasian. Oke, wah luar biasa banget ya Swipers. Nah, sebenarnya aku penasaran tadi kan kalau Kakak bilang Kakak kerja di rumah sakit sama di community ya Kak bilang. Nah, boleh mungkin penasaran nih, maksudnya community apa nih Kak? Oke, kalau community itu maksudnya biasanya tuh di klinik dan di apotek. Ya, oke. Nah, itu di apotek berarti sebagai apa atau aping, terus di rumah sakit gimana? Terus bagi waktunya gimana nih Kak? Oke, kalau di rumah sakit itu kalau aku ya aping. Kalau di apotek itu baru APJ. Nah, nanti sudah pulang kerja, sudah berurusan dengan profesional, baru deh aku ngonten malamnya. Gitu. Jadi bagi-bagi waktunya kayak gitu. Oke, nah berarti padat banget nih waktunya ya Swipers. Kak Eza pintar-pintar membagi waktu dari kerjaan sampai bikin konten. Nah, ngomongin soal konten nih Kak, aku tuh penasaran gitu, awal mulanya kenapa sih mutusin buat bikin konten kefarmasian yang kita tahu kayaknya aduh minat orang-orang buat farmasi kan yang paling isinya farmasi doang, kayak yang nggak farmasi ngapain juga diikutin, bahkan kadang yang udah apoteker pun kayak nggak mau gitu ngikutin kayak gitu, udah sibuk kerja. Nah, kenapa nih awal mulanya Kak Eza bikin akun dan kenapa juga namanya Apoteker Hack gitu? Kan pasti Swipers penasaran nih Kak, mungkin bisa cerita Kak. Oke, jadi aku bikin akun Apoteker Hack ini itu pertama mulanya karena aku memang interest di bidang desain kayak gitu ya, bidang kreativitas lah. Nah, terus waktu itu zaman-zamannya pandemi ya, zaman-zamannya pandemi. Nah, aku tuh di situ berpikiran bahwa kok masih banyak orang yang masih salah menggunakan obat. Kan kayak oseltamivir waktu itu ya. Nah, jadi posisi kita sebagai seorang profesional harus memberikan informasi yang benar-benar scientific base. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Makanya aku bikin konten gitu. Sebenarnya kalau Swipers juga pengen tahu, kita bisa aja bikin konten di blog ataupun dalam bentuk tulisan gitu ya. Nah, karena waktu itu adalah zamannya pandemi dan orang lagi hype banget sama bikin video, makanya aku bikin video karusel waktu itu juga, karusel di Instagram. Oke, itu sejarah singkatnya Apoteker Hack. Nah, tapi kalau kenapa sih Apoteker Hack gitu kan ya? Hack ya betul. Sebenarnya itu pengen bikin unik aja sih gitu. Kan nggak lucu kalau misalnya sebenarnya bisa-bisa aja kalau mau pakai Apoteker Eza gitu. Tapi kalau Apoteker Hack pasti kan orang jadi lebih tertarik sama kita gitu kan. Iya, ini maksudnya dia mau nge-hack apa sih gitu dari farmasi gitu kan ya. Salah satu hacknya itu gitu. Hacknya aku adalah memberikan informasi di Instagram. Informasi farmasi kayak gitu. Nah, aku penasaran gitu.
sebelumnya emang ada pengalaman kerja di mana aja nih Kak sebelum akhirnya yang sekarang gitu. Mungkin bisa share Kak. Oke, jadi sebelum aku terjun ke dunia pelayanan gitu Swipers, aku juga dulu pernah internship di industri, salah satu industri di Indonesia juga. Makanya insight-insight itulah yang bisa aku share ke teman-teman farmasi. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya teman-teman Swipers, ternyata banyak juga nih kendalanya nggak hanya dirasakan oleh profesional farmasi, tapi ternyata mahasiswa farmasi, adik-adik kita juga gitu. Iya, buat teman-teman Swipers gitu, aku juga nge-share mengenai a lot of things mengenai kefarmasian gitu ya, mulai dari industri, klinis, bahkan kemarin ada regulasi gitu. Yang hal yang paling penting untuk kita sebagai seorang farmasis adalah ya upgrade ilmu gitu teman-teman. Harus banget upgrade, nggak hanya kalau misalnya kita pelayanan and then hanya pelayanan aja, enggak gitu teman-teman. Nah, pentingnya pentingnya kita upgrade, pentingnya kita cari tahu, pentingnya kita kepo dengan dunia-dunia kefarmasian, itu akan ngebawa kita untuk bisa punya banyak insight, punya banyak wawasan, tentu aja punya banyak point of view. Nah, point of view ini nanti akan berdampak dengan bagaimana cara kita untuk bisa memberikan pelayanan gitu. Pelayanan ini nggak hanya ke pasien gitu ya teman-teman, nggak hanya di rumah sakit aja gitu. Pelayanan juga bisa kita terapkan gimana kita untuk tetap loyalitas sama perusahaan, loyalitas kita terhadap profesi kita sendiri gitu Swipers. Oke, selain karena itu kan berdampak ke karir juga ya berarti. Nah Kak, tapi kan selain itu nih ya, kita juga mungkin teman-teman farmasi, apoteker gitu juga tahu kalau sebagai seorang apoteker kita itu lifelong learner kan ya gitu. Betul. Nah oke Kak, tadi kan udah ceritain kalau upgrade ilmu pengetahuan juga berdampak buat karir kakak nih ya. Nah aku mau nanya lebih lanjut nih Kak sebenarnya. Kalau dari kakak ada nggak sih pengalaman yang bisa di-share nih ke Swipers dari manfaat kakak mengupgrade ilmu dan juga mengupgrade skill kakak ke yang dampaknya langsung banget kelihatan nih ke karirnya, mungkin lebih detail Kak, yang spesifik lah contohnya kayak gimana tuh Kak? Bisa share pengalamannya. Kalau misalnya salah satu dampak upgrade skill itu adalah seperti yang tadi aku sebutkan, yaitu kita bisa nambah POV kita ataupun point of view kita gitu. Misalnya kita kerja nih di pelayanan, dan kita upgrade skill untuk mencari lebih tahu mengenai CPOB misalnya, tentang industri misalnya. Itu boleh banget, karena apa? Semakin kompleks kita mengetahui si farmasi itu sendiri ataupun hal yang sedang kita lakuin ini gitu, semakin semakin bertambah juga skill kita, and then semakin kita peluang kita sih. Kalau aku lebih ke peluang, upgrade skill itu lebih ke peluang. Contohnya nih, contohnya kita kerjanya di pelayanan, terus mau upgrade skill mengenai komunikasi gitu kan ya. Komunikasi kalau misalnya kita lihat di teoritis gitu, ataupun di kuliahan, itu kan hanya 3 prime question ataupun cara berkomunikasi dengan pasien kayak gimana. Tapi kalau kita upgrade skill dengan agak level up gitu komunikasinya, pasti lebih confidence kita ketemu pasien ataupun menghadapin atasan, mentalnya seperti apa akan lebih terlatih kayak gitu. Oke. Jadi itu ya, fungsinya banyak ya Kak? Banyak. Mungkin juga buat Swipers di Indonesia kan mungkin taunya tuh farmasi tuh kayaknya belajar terus gitu ya kan, tapi dari kakak juga akhirnya bikin kalau meskipun kita belajar itu nggak selalu harus berhubungan sama teori gitu, tapi kita dengan mengupgrade skill itu bisa men-share pengetahuan kita malah lebih banyak ya, apalagi di zaman digital kayak sekarang nih Kak. Kenapa sih Kak seorang apoteker farmasi gitu harus terus-terusan gitu kita belajar terus gitu, yang selain mungkin tadi buat karir ada lagi nggak gitu, maksudnya kenapa harus terus dan belajar, kan capek nih kayak gitu. Betul. Kenapa sih farmasis ataupun apoteker itu harus upgrade gitu ya, selain harus memperpanjang resertifikasi ataupun SKP perpanjang Serkom gitu ya. Hal yang paling penting adalah kita ini objeknya adalah kesehatan ataupun manusia gitu kan. Kalau misalnya kita ngobrol dengan manusia, kita ulik lagi dengan manusia itu kan selalu berkembang gitu, apalagi tentang kesehatan gitu kan ya. Kayak misalnya nih, kita nggak tahu COVID ada gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita cuma mengandalkan ilmu-ilmu yang ada di bangku kuliahan, ya kita nggak tahu apa-apa tentang COVID gitu loh. Tapi kalau misalnya kita belajar lagi, kita mulai lagi, kita
pengen cari ataupun pengen kepo lagi mengenai COVID itu apa, bahkan COVID-nya ada variannya tuh A, B, C, D gitu ya. Ya kita semakin paham, oh ternyata makin kesini tuh semakin berkembang gitu loh. Kayak misalnya dulu ada yang bilang oseltamivir nggak boleh dipakai, tapi sekarang ada yang bilang dipakai, ada yang nggak. Terlepas dari yang katanya gitu. Berarti kan si ilmu pengetahuan ataupun kesehatan ini, terutama obat-obatan gitu ya, swipers pasti berkembang gitu. Iya betul. Pasti berkembang. Iya, jadi selalu ada perubahan ya. Selalu ada perubahan. Betul. Kan kalau kita mungkin kalau swipers juga ingat gitu kan, setiap obat tuh ada generasinya juga ya. Generasinya. Gitu. Jadi emang selalu berkembang, itu kenapa salah satunya kita pengen harus mengupdate ilmu kita terus. Nah, tadi Kakak sempat sebutin tentang SKP nih Kak, gitu kan. SKP. Kenapa sih Kak kita harus dapat SKP, itu fungsinya apa, dan tadi kan belajar tuh buat dapat SKP nih. Nah, SKP itu fungsinya buat apa dan gimana sih cara kita bisa dapetin SKP itu misalnya Kak? Oke. Sebenarnya swipers untuk dapetin SKP gitu ya, itu banyak banget caranya gitu. Dari experience aku, SKP itu sangat ngebantu sekali untuk kita yang kerja di profesional tapi tetap mau upgrade ilmu satu. Terus ngumpulinnya gimana sih gitu? Itu kita harus nyari satu-satu sih, nyari satu-satu event-event yang bisa ngadain webinar yang ber-SKP gitu. Nah, tapi SKP ini sebenarnya gitu, itu hanya angka untuk kita mencapai si poin untuk resertifikasi. Nah, Kak Eza, tadi kan Kak Eza sempat sharing kalau nyari SKP itu susah nih Kak, gitu kan. Harus nyari informasi satu-satu kayak gitu. Betul banget. Nah, kalau aku boleh tahu nggak Kakak nih udah berapa jumlah SKP-nya? Kan kalau aku coba-coba cari tahu nih, kayaknya tahun keempat nih Kak, berarti tahun depan akan registrasi ulang nih STRA-nya. Gitu. Kira-kira SKP yang Kakak udah kumpulin itu udah berapa banyak nih? Kalau untuk SKP itu alhamdulillah udah terpenuhi gitu ya. Karena pas pertama itu memang susah banget nyari info satu-satu. Nah, seiring berjalannya waktu gitu, aku nemu aplikasi kan namanya SwiperX ini gitu. Betul. Pertama itu aku gunain seperti biasa SwiperX gitu kan ya, ngikutin CPD-nya, aktivitasnya gitu. Nah, sampai beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah swipers, aku nemuin segmen baru nih dari SwiperX, dan itu fresh banget ternyata gitu Kamia. SwiperX udah update gitu kan. Udah update, kalau nggak salah nama kontennya adalah Pharma Academy. Itu tuh ternyata lebih fresh lagi gitu kan. Loh, kok udah update gitu kan. Ternyata di situ ada 4 tambahan baru lagi nih. Iya betul Kak. Ada 4 konten utama. Konten itu isinya tuh berarti materi-materi klinis ya, swipers ya, betul. Betul banget swipers. Jadi 4 konten utama ini akan menunjang sih sebenarnya. Akan menunjang banget kita sebagai seorang farmasi swipers. Nah, gimana sih cara nggunain si Pharma Academy ini gitu kan? Kok bisa Pharma Academy ini ataupun SwiperX dan juga bisa ngebantuin aku ngedapetin banyak SKP gitu. Yang pertama ada konten CPD-nya. Pasti itu CPD itu keguna banget sama aku. Ya, karena ada ber-SKP ya. Jadi CPD yang ada di SwiperX itu udah ber-SKP dan teman-teman bisa akses. Betul. Terus yang kedua, konten yang paling aku relate adalah konten farmasi. Yang ngasih konten-konten farmasi klinis gitu. Itu kontennya sangat ngebantu banget untuk kita yang profesional yang udah nggak punya waktu buat buat buka buku lagi gitu kan. Nyari referensi di farmasi itu kan banyak banget gitu kan. Terus dapet konten yang kayak gitu, jadi kayak ya udah kayak baca lagi tapi dengan metode yang fun gitu kan. Kan ada tulisan tuh, ada bentuknya tulisan, ada bentuknya video, ada ilustrasinya juga ya gitu. Terus yang paling menarik buat aku sih warnanya. Warnanya ungu gitu. Itu kan sangat mencerang, sangat langsung ke track gitu kan. Dan itu tuh beneran langsung kita tuh langsung semangat kalau aku ya kayak gitu. Iya betul Bang. Iya, jadi tuh belum lama ini memang aku juga cek ya di Instagram kakak share tentang Pharma Academy. Tadi juga udah diceritain nih sama Kak Eza kalau salah satu favorit berarti di ini ya, di konten materi klinis ya Kak. Betul. Karena juga cocok sama kerjaan kakak yang ada di pelayanan rumah sakit maupun apotek. Nah, selain CPD dan juga konten-konten materi klinis, jadi di Pharma Academy ini juga ada trivia quiz nih swipers. Nah, di situ swipers bisa ikutan tebak-tebakan seru terkait materi kefarmasian kayak gitu. Selain itu juga ada materi tentang kemampuan bisnis di mana swiper bisa mengupgrade ilmu pengetahuan swiper tentang berbisnis apotek yang baik kayak gitu. Oke Kak, seru banget ya ternyata diskusi hari ini sama Kak Eza. Tapi ternyata swipers kita terhalang oleh waktu. Jadi mungkin
kita cukupkan obrolan sama Kak Eza hari ini gitu. Dan sebenarnya aku sendiri masih pengen banget nih ngobrol sama Kak Eza nih Swipers. Nah, sebelum kita tutup nih Kak Eza, mungkin Kak Eza bisa share ke Swipers yang ada di Indonesia tips buat para farmasis yang mau mengembangkan karirnya nih Kak. Oke. Buat teman-teman Swipers yang pengen upgrade skill, apalagi sebagai seorang farmasis ataupun profesional farmasi gitu ya. Kalau misalnya aku bisa ceritain panjang kali lebar gitu, ya kita karena nggak cukup waktu ya Kak Mia, itu hal yang bisa aku sampaikan adalah yang pertama, kita harus tahu dulu interest kita apa gitu loh. Karena jujur aja, SKP udah banyak nih, tapi pasti ngerasa kayak, kok materi-materinya nggak ada yang lengket sama kita. Nah itu kita harus define lagi, kita interestnya di mana kayak gitu. Nggak melulu kalau misalnya kerja di pelayanan, webinar yang event-eventnya harus di pelayanan juga gitu. Bisa aja kita ngikutin webinar-webinar di luar itu. Ya gitu. berarti upgrade ilmu di bagian di luar klinisnya ya Iya Kak? bisa banget gitu. Kita harus tahu interest kita di mana. Terlalu yang kedua, tetap kepo. Tetap kepo karena aku jujur aja kalau misalnya aku tidak kepo mau ngumpulin SKP gitu ya, mungkin aku nggak akan nemu aplikasi, nggak akan nemu konten-konten, nggak akan nemu oh ternyata ada aplikasi farmasi loh gitu. Itu sih yang benar-benar ngebantu waktu itu ya gitu. Yang ketiga itu kita harus penuhin skill set yang menunjang gitu. Skill set yang menunjang itu selain 7-star farmasi ya gitu Swipers, ada lagi nih kayak misalnya namanya personal branding kalau aku gitu kan, kayak ada 7-star farmasi tapi harus ada personal branding, makanya kenapa bisa jadi konten kreator kayak gitu, makanya itu. Terus yang terakhir mungkin ya untuk teman-teman yang mau upgrade skill di bidang farmasi, ini dari tips berdasarkan pengalaman aku pribadi gitu Swipers, terapin setengah jam sebelum tidur gitu. Jadi setengah jam sebelum tidur kita update nih ataupun kita cari tahu materi-materi ataupun hal-hal apa aja yang mau kita cari tahu gitu. Nggak melulu harus tahu langsung secara global gitu. Ya kita cari taunya misalnya kayak misalnya aku di pelayanan nih mau tahu tentang ternyata di manufacturing itu banyak prosesnya misalnya. Kita pelajari pelan-pelan gitu. Ataupun mau refresh materi juga bisa sebenarnya. Itu yang aku lakuin itu setengah jam sebelum tidur aku refresh materi. Refresh materinya bukan baca textbook lagi, enggak. Sekarang udah zamannya kayak gini gitu. Makanya Swipers ini ngebantu gitu. Swipers ngebantu apalagi konten farmasi tadi gitu kan. Kayak misalnya di rumah sakit gitu ya. Tadi ada pasien yang rinitis misalnya. Terus ternyata sekarang rinitis udah ada generasi ketiga gitu kan. Wah, ini berguna banget kayak gitu. Makanya kebantu banget nih sama konten yang kayak gini. Terus ini sih teman-teman yang paling penting banget buat teman-teman profesional apoteker juga, jangan sampai kita mikir bahwa ikutan SKP ataupun ikut webinar itu malah jadinya spend time ataupun buang-buang waktu gitu. Karena untuk kita upgrade skill gitu teman-teman, kita harus make time gitu, harus buat waktunya gitu. Kalau misalnya kita kita tahu kita sibuk gitu, tapi kalau kita nggak buat waktu untuk agendain waktu untuk upgrade skill gitu ya sama aja bohong kayak gitu. Wah luar biasa banget ya tips dari Kak Eza nih Swipers. Nah Swipers di sana bisa terapin dan praktekin langsung nih tips-tips dari Kak Eza. Yang penting dari kita untuk mengupgrade knowledge kita adalah bukan menghabiskan waktu, tapi kita yang meluangkan waktu tersebut kayak gitu. Nah Kak Eza terima kasih banyak nih Kak udah meluangkan waktunya buat sharing sama Swiper di seluruh Indonesia dan buat saya juga. Nah karena waktunya juga sudah terbatas, jadi dari aku juga pamit undur diri nih ke Swiper semuanya, dan mungkin Kak Eza juga pamit undur diri ya Kak. Mohon maaf jika selama kita ngobrol bareng Kak Eza ini ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan nih Swipers. Jangan lupa untuk update aplikasi Swipe RX di Play Store atau iOS kamu dan dapatkan fitur terbaru dari Sanofi Farm Academy. Bye-bye! Ayo ikuti dan update pengetahuanmu di Sanofi Farm Academy sekarang juga.